Oke teman-teman, kali ini aku mau kajian akademik ya, kajian soteriologi. Baik teman-teman, aku mau tunjukin sama kalian ChatGPT. Kalian boleh cross check juga ya. Pertama aku akan tunjukkan bahwa ternyata agama tumbal itu tidak pernah diajarkan di agama samawi, guys. Nggak ada pernah Tuhannya Bani Israel itu meminta darah manusia untuk dikurbankan. Tetapi memang ada tertulis bahwa Tuhan Bani Israel dalam kitab Bible itu pernah membunuh anak yang tidak bersalah demi menyelamatkan nenek moyang Tuhan. Tuh ada 2 Samuel pasal 12 nomor 15. Dan ya aku nggak percaya kalau itu adalah firman Tuhan. Pasti itu adalah karangan manusia yang menuduh Tuhan menjadi Tuhan yang zolim. Nauzubillah min dzalik. Allah nggak mungkin begitu. Oke, perlu dipahami bahwa bagaimana sudut pandang kita umat Islam terhadap kitab Bible. Kita menganggap bahwa Bible ini adalah kitab yang bukan suci, melainkan kitab karangan manusia yang dianggap suci oleh orang Kristen dan Yahudi. Dan bagaimana kita mengambil kitab ini? Kenapa kita masih kutip-kutip? Karena Ibnu Abbas berkata bahwa buat apa kita bertanya tentang Tuhan kepada ahli kitab sedangkan kitab mereka sudah bercampur gitu. Artinya kita menganggap kitabnya orang Yahudi dan Kristen sudah bercampur dengan karangan manusia. Nah, terbukti teman-teman ketika kita menelusuri masih ada keselarasan di dalam kitabnya orang Yahudi dengan orang Islam. Di mana ternyata istilah kafaro, kafarat, kafir itu juga ada dalam istilah Yahudi. Dan kata-katanya sama persis soreshnya atau akar katanya dengan masdar yang ada di dalam bahasa Arab, yaitu dari kata ka, fa, dan ra. Begitu juga dengan bahasa Ibrani dari kata kaf, pay dan resh. Nanti Evangelis Yonatan Nandar akan mencoba membahas tentang kata keper atau kata kiper atau kata kafar di dalam bahasa Ibrani. Nanti akan kita ketahui bahwa ternyata Tuhannya Bani Israel tidak meminta penumpahan darah, tapi yang mengajarkan bahwa Tuhan akan menebus dosa dengan penumpahan darah itu bukan Yesus tapi seorang tokoh agama Kristen yang bernama Paulus. Kita akan tunjukkan itu teman-teman, tapi pelan-pelan supaya kalian memahami apa yang aku maksud. Kita akan maju ke dalam versi TikTok dulu ya. Teman-teman perhatikan baik-baik, seluruh orang Kristen itu percaya bahwa yang namanya Yesus mati menebus dosa mereka dengan menumpahkan darah. Makanya mereka ada ritual namanya minum darah Tuhan ya, dan mereka analogikan dengan wine ya. Makanya ada kayak di Katolik itu ada namanya tuh minum anggur gitu. Itu tipologi darah Yesus. Nah, silakan dibaca. Yang mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak bisa mengampuni tanpa darah itu adalah siapa? Nandar silakan dibaca. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, coba Nandar, yang lu pahami dari diksi itu apa? Yang lu ngerti dari pernyataan Paulus itu apa? Coba gue pengen tahu deh.